Ya, oke, kembali di channel Bukan Arsitek. Ini mau melapisin atau coating kayu yang super langka ya sekarang ini, didapatkan di daerah Sumatera. Ini namanya kayu rengas. Tapi kayu ini memang sekarang sangat langka dan mungkin ini ya, kalaupun ada itu dilindungi, nggak boleh ditebang. Di video ini saya hanya membuat konten yang temanya coating kayu, tapi yang jelas di channel Bukan Arsitek ini selalu mengajarkan kerjaan yang kelasnya itu memang ya lumayan dibilang berkualitas gitu, berkualitas yang elit lah gitu ya. Ya pada dasarnya kita kan kalau untuk menciptakan barang-barang berkelas tentunya memakai produk-produk yang berkelas juga, tidak boleh yang asal-asalan. Di sini saya mencoba untuk mengajarkan teknik yang benar. Nah, salah satunya ini nanti saya pakai base coat, pakai insolator. Nah, insolator ini fungsinya nanti saya jelaskan terus step by stepnya untuk memadatkan getah atau mematikan getah yang ada di dalam kayu. Tapi jangan salah ya, ini bukan solusi kerja cepat, murah, hasilnya bagus, enggak. Tapi ini adalah solusi menghasilkan produk berkualitas, bermutu internasional. Oke, ini kita coba untuk mencampur atau mengaduk. Ada yang lupa, bentar, ini tak jelasin. Ini saya nanti coatingnya saya memakai Durevol coating yang bening. Artinya ini hanya untuk melapisi permukaan sehingga nanti permukaannya itu tetap natural. Serat kayunya yang sangat super langka ini, yang bagus ini kelihatan gitu loh guys. Ini nanti insolatornya saya memakai di 200 mili. Nah, kemudian untuk hardinernya nanti di angka 300 mili, artinya 2 dibanding 1. Nanti kemudian thinner PU-nya saya masukkan di angka 500 mili ya. Di sini. Nanti ketemunya ini 2, ini 1, terus ini 2 gitu. Nah, jadi insolator yang benar itu dia teksturnya memang sangat encer karena dia harus masuk ke dalam pori-pori kayu. Karena tugasnya itu sebenarnya di dalam ya, lebih cenderung di dalam untuk mematikan getah yang ada di dalam kayu gitu. Makanya kita nggak perlu pakai spray, cukup memakai kuas saja. Oke, ini udah kering ya di layer pertama, terus nanti kita lanjut di layer kedua. Jarak layer pertama dan layer kedua itu nunggu kering. Nunggunya itu 12 jam lebih. Teman-teman bisa memakai di 5 atau sampai 7 jam untuk melanjutkan di layer kedua. Tapi layer kedua itu sebelumnya kita amplas dulu. Ini walaupun insolator itu dia encer, tapi dia itu sangat keras banget kalau kering. Nah, insolator itu harus kita masukkan ke dalam pori-pori kayu sehingga getahnya itu nanti akan membeku ya, tidak menjadi penyakit yang menyebabkan coatingnya rusak. Setelah di layer kedua nanti terkering, saya amplas lagi, kemudian saya mau coating memakai resin epoksi yang bening. Oke, kita lanjut untuk proses pengamplasannya. Oke, ini proses pengamplasannya sudah selesai. Terus kita masuk ke layer kedua. Nah, layer kedua ini saya memakai spray. Kenapa ya? Ini alasannya. Kalau layer pertama itu saya memakai kuas, itu tujuannya supaya bisa saya menekan bahan insolator ini ke dalam pori-pori kayu. Di layer kedua ini saya hanya menutup bagian-bagian yang masih tertinggal untuk di bagian luarnya, pori-pori luarnya. Makanya saya pakai spray. Nah, ini bisa dipahami ya step-stepnya. Terus untuk formasinya di layer pertama formasinya insolatornya 2, hardinernya 1, thinner PU-nya 2. Nah, di layer kedua ini saya rubah formasinya, hanya mengurangi thinnernya itu menjadi 1, artinya 2 1 1. Oke, kita lanjut untuk pengaplikasian di layer kedua.
Oke, ini udah mulai tahap peresinan. Gini ya, saya jelaskan sedikit. Ini lamanya itu di bagian samping ini, karena ini tebelnya itu lebih dari 10 cm. Makanya setelah tak insolator yang kedua, itu tak kuas, terus tak amplas. Karena untuk ngejar levelingnya, ini di bagian sampingnya itu keliling kan, karena kayu sambungan ya, ada yang masuk ke dalam, ada yang keluar gitu, sehingga kalau kita amplas tidak rata dengan permukaan resin, itu harus kita kejar amplas terus dikuas gitu. Nah itu butuh waktu, misalkan 5 kali, berarti kita butuh waktu 5 hari. Nah ini sebenarnya prosesnya itu nggak sebentar ya, sampai 5 hari, karena di resin epoksi ini yang untuk coating ini kering maksimal itu 24 jam. Artinya ketika sudah kering baru saya melakukan pengamplasan. Kalau masih ada kelihatan yang lekok gitu ya, itu saya kuas lagi, saya amplas lagi sampai lekoknya itu hilang, flat, rata gitu tujuannya. Oke, ini saya mau coating yang pertama, karena saya ini nanti rencana coating 2 kali, terus nanti rencana kita poles sehingga permukaannya ini benar-benar flat, leveling banget gitu. Oke, ini setelah kita aduk rata ya, langsung kita tuang aja. Oke, kalau udah basah semua rata, terus kita torch. Fungsi torch ini untuk menghilangkan bubble ya. Bubble itu untuk atau gelembung-gelembung udara yang tadi ada karena ada efek aduan tadi ya. Nah, ini memakai resin epoksi, jadi boleh di torch. Tapi kalau memakai resin polister jangan di torch, bisa kebakar. Oke, ini lapisan pertama udah selesai, kita nunggu kering, kita amplas, nanti tuang lagi. Oke, cekidot. Oke, ini tadi lapisan pertama udah kering, langsung tak amplas. Jadi jarak keringnya itu dari saya tuang ya, itu sekitar 24 jam baru tak amplas. Ini lanjut ke coating terakhir, tapi saya mau menjelaskan mengenai insolator. Jadi insolator Durevol yang terbaru ini ada upgrade pembaruan produk, itu udah pasti. Kelebihan daripada insolator yang baru ini memiliki sifatnya yang sangat keras. Dia walaupun encer ya, tapi keras banget. Teman-teman, kalau mau coating hanya memakai insolator itu sebenarnya bisa disemprot, nanti kan nutup pori-pori gitu ya, terus diamplas, semprot lagi, amplas, semprot lagi, kayak gitu aja. Nah, cuman kalau mau untuk membuat penyamaran serat kayu atau warnanya itu dituain dikit, itu bisa ditambahkan dengan
pigmen. Nah, di Durevol ini juga menyediakan banyak jenis pigmen atau pewarna resin gitu. Itu bisa dikombinasi sehingga warnanya itu bisa untuk mewarnai kayu juga gitu. Misalkan mau coklat tua gitu, nanti pigmennya dipadu aja. Caranya supaya serat kayunya itu enggak ketutup, pigmennya jangan banyak-banyak. Caranya pakai lidi, nanti teman-teman itu cukup diencerkan aja pigmennya itu memakai thinner PU keluaran Durevol juga, tapi yang jenisnya top coat. Thinnernya juga ada dua jenis, yaitu top coat dan base coat, tapi pilihnya top coat. Oke, ya mirip-mirip wood stand gitu ya jatuhnya. Ini kita langsung aduk. Untuk coating terakhir ini saya memakai 3 paket, totalnya 4,5 kg. Tapi nanti saya mau tambahkan thinner PU. Kenapa saya tambahkan thinner PU? Supaya dia cepat encer dan cepat hilang bubble-nya. Nah, untuk penambahan thinnernya itu jangan sembarang thinner ya, harus thinner PU dan dari Durevol yang jenis top coat juga gitu. Jangan thinner biasa, nggak bisa, nanti lembek, nggak bisa keras gitu. Nah, ini saya tambahkan thinner PU, cuman jangan lebih dari 10%, di bawah 10% lah ya, misalkan 9% atau 9,5% gitu ya maksimalnya ya. Ingat ya, jangan thinner lain, harus thinner PU. Ini saya memakai thinner PU Durevol yang jenisnya top coat, tapi kalau teman-teman mau pakai thinner biasa, saya jamin nggak bisa keras hasilnya. Oke, ini udah kering sekitar berapa jam ya? Kurang lebihnya 34 jam. Jadi udah kering betul. Terus permukaannya udah mengkilat rata, leveling gitu ya, shaft leveling. Karena pada dasarnya gini, epoxy resin yang jenis puring itu rata-rata shaft leveling atau SL ya, disingkat SL. Makanya dia memiliki permukaan yang udah rata, mengkilat, glossy, halus gitu ya, langsung rata sendiri. Mengenai amplas yang saya gunakan untuk amplas epoxy resin ini, saya tidak memakai amplas sembarangan ya. Ini memakai amplas jenis Mirka. Amplasnya itu ada busanya, jadi lembut seperti ini. Ini ada mulai dari nomor 180, nanti naik ke 360, terus ke 400, ke 600, kemudian ke 1000, 2000, terus ke 3000, 4000. Terakhir nanti saya poles gitu. Oke, kita lanjut untuk proses pemolesan. Cuman untuk di bagian pinggir karena nggak begitu flat banget, kalau langsung kita memakai amplas ini terlalu lama ya. Makanya saya memakai amplas yang biasa aja dulu. Nih, yang nomor 240.
Dan ini sebelum dikompon aja udah mengkilat ya, tapi nggak mengkilat banget sih. Nah, terus nanti ini saya proses kompon. Saya pakai produk Menserna. Menserna yang ini untuk pertama nanti. Ini agak kasar, terus ini yang kedua. Setelah saya pakai yang ini, nanti saya ulang lagi pakai ini. Ini yang halusnya. Wes pokoknya ngono lah ya. Oke, kita lanjut proses ngompon. Oke, tadi udah dilihat prosesnya ya, step by step. Di video ini sebenarnya ada spesifik ya untuk di insolator Durevol. Teman-teman yang suka bermain kayu, insolator itu sangat spesifik memang dirancang untuk kayu. Nah, kelebihan insolator dari Durevol ini, apabila teman-teman mau finishing kayu, tidak memakai sanding, tidak memakai clear coating, itu cukup dengan ini aja. Kita spray pertama, kemudian kita amplas, spray lagi sampai 3 atau 4 kali. Itu udah bagus sebenarnya. Cuman insolator ini jenisnya tidak L atau self leveling. Beda dengan epoxy resin. Kalau epoxy resin itu kan self leveling ya. Apabila di permukaan datar, dia akan merata dengan sendirinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya ke video ini, karena saya ini sebenarnya kepengen mengajar teknik kerja yang berkualitas. Artinya gini ya, banyak sih teman-teman yang lain, youtuber yang lain gitu kan, mereka membuat channel yang pada dasarnya memang kalangannya untuk menengah bawah atau sedang atau yang gimana gitu ya. Tapi saya memang memberikan teknik pekerjaan untuk levelnya high class gitu, yang levelnya ya lumayan tinggi, karena pemakaian produk Durevol ini ya memang diciptakan untuk barang-barang yang berkualitas gitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bukan teknik kerja murah, cepat, meriah, hasilnya bagus, bukan. Tapi ini teknik kerja berkualitas gitu, memakai bahan yang berkualitas juga tentunya. Jangan disalahartikan, bukan berarti bahan yang saya pakai ini adalah solusi murah, itu salah. Tapi ini adalah solusi bahan berkualitas, produk berkualitas yang harga nilai jualnya nanti akan jauh lebih berkualitas. Mungkin kasarnya gini, ada 2 pengrajin umpamanya, satu memproduksi produk standar, satu memproduksi produk yang high. Artinya mungkin yang high classnya gitu ya, dia membuat meja satu itu sudah mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, bahkan 10 kali lipat ketimbang orang yang memproduksi standar gitu. Artinya ketika kita sama-sama menjual 10 meja standar itu untungnya 5 juta, tapi yang high class ini untungnya 5 juta juga gitu. Nah, saya mengajarkannya seperti itu ya, kira-kira ya, teknik pekerjaan yang berkualitas, memakai bahan yang berkualitas juga. Oke, jangan lupa tunggu video selanjutnya. Mudah-mudahan di video ini, walaupun saya agak lambat membuat konten di minggu ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan harapan saya channel Bukan Arsitek bisa membawa manfaat, bisa diambil ilmunya, dan tentunya teman-teman nonton di channel ini bukan sebatas mendapat hiburan ya. Kalau saya dijadikan hiburan ya capek bro, ngamplas, ngalor ngidul, pokoknya mengeluh lah ndasnya ya. Nah, apalagi dianggap cuma hiburan doang ya. Ya intinya
teman-teman, di sini saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengedukasikan apa yang saya punya gitu. Like, subscribe, jangan lupa bunyikan tombol lonceng biar kelunding gitu ketika saya upload video dan nggak bunyi ketika saya ngopi. Oke, kita lanjut ngopi di warungnya Mbak Darni. Ciao.